Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijario Derenda Kolbi dengan nomor NIM 1911521021 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mirza Silvana. Tujuan video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Dasar saya dengan dosen Ibu Mirza Silvana. Baiklah, berikut soal-soal yang akan kita bahas. Jelaskan proses induksi matematika berlaku seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Berapa jumlah maksimum dan jumlah simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berjajar sama dan tiap simpul berderajat besar sama 4. Jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Baiklah, dari soal-soal tadi, berikut jawaban dari saya mengenai soal-soal tersebut. Induksi matematika ialah salah satu cara untuk membuktikan suatu rumus matematika atau penyataan matematika, atau bisa juga kita sebut dengan suatu metode dalam pembuktian penyataan suatu matematika. Apakah penyataan tersebut bisa berlaku untuk setiap kasus atau tidak? Induksi matematika bisa juga berkaitan dengan efek domino. Kenapa? Contohnya saja efek domino itu seperti menjatuhkan domino pertama, lalu domino yang lainnya akan jatuh juga secara bergantian. Begitu juga dengan proses induksi matematika. Induksi matematika mempunyai dua langkah dalam penyelesaiannya. Pertama, buktikan bahwa rumus tersebut benar untuk nilai n dasar. Misalkan dalam suatu penyataan matematika n dasarnya 0 atau n dasarnya 1. Buktikan bahwa pernyataan tersebut benar menggunakan n dasar tersebut. Yang kedua, buktikan bahwa jika rumus tersebut benar untuk nilai n sama dengan k, maka rumus tersebut juga berlaku benar untuk n sama dengan k plus 1. Jika dua nilai n ini benar, maka untuk nilai n seterusnya juga akan bernilai benar. Berikut gambar ilustrasi hubungan antara proses induksi matematika dengan efek domino. Ilustrasi tadi bisa kita misalkan dengan domino pertama itu sama dengan domino dengan n sama dengan k. Terus domino kedua sama dengan n sama dengan k plus 1. Domino ketiga itu sama dengan n sama dengan k plus 2. Dan begitu seterusnya untuk domino lainnya. Ketika domino pertama dijatuhkan, maka domino kedua akan jatuh juga secara bergantian. Setelah itu domino ketiga juga jatuh, lalu dilanjutkan domino keempat sampai seterusnya. Hal ini juga diterapkan pada induksi matematika dalam pembuktian sebuah pernyataan atau rumus. Jika nilai n sama dengan k benar, maka nilai untuk n sama dengan k plus 1 itu juga benar, dan untuk nilai n sama dengan k plus 2 itu benar, sampai begitu seterusnya. Itulah terletak hubungan antara efek domino dengan proses induksi matematika. Dalam soal tadi bisa kita ambil sebuah informasi bahwa tiap simpul berjajar sama itu adalah sifat dari atau ciri-ciri dari graf teratur. Nah, jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E. Maka rumus dari E ini adalah E sama dengan N kali R per 2. Maka bisa kita dapatkan hasil yaitu N sama dengan 2 kali E per R. Maka nilai E tadi yaitu dalam soal E adalah 16, jumlah sisi adalah 16, maka masukkan ke dalam rumus bahwa N sama dengan 2 kali 16 per R, maka dapat dihasilkan 32 per R. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu langsung kita masukkan ke rumus tadi, N sama dengan 3 per 32 per R, sama jadi R tadi ini itu 4, maka 32 per 4 sama dengan 8. Nah, untuk sementara 8 adalah jumlah simpul maksimum.
Nah, karena di soal itu ditanyakan R-nya besar sama dari 4, maka ada angka lain besar dari 4, itu 5, 6, 7, 8. Nah, untuk menyelesaikan cari angka lain, syaratnya adalah untuk R besar dari 4 dan pembagi bilangan bulat dari 32, karena tadi N kita adalah 32 per R. Nah, di angka-angka tersebut yaitu R8 dan R16. Nah, untuk R sama dengan 8 itu nilai N adalah 4. Dengan masukkan rumus tadi N sama dengan 32 per 8 sama dengan 4. Nah, N sama dengan 4. Hal ini tidak mungkin untuk membuat graf sederhana. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam nilai N ini tidak berlaku. Untuk R16 maka didapatkan hasil nilai N yaitu 2, yaitu 32 per 16. Hal ini juga tidak memungkinkan membuat graf sederhana, sehingga nilai N sama dengan 2 tidak berlaku. Jadi jumlah simpulnya dapat dibuat yaitu 8 untuk nilai untuk maksimum dan minimum. Rekursi ialah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri, atau bisa juga disebut dengan sebuah proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri. Fungsi rekursi terbagi menjadi dua bagian, yaitu basis dan recurrence. Bagian basis itu bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Nah, pada bagian recurrence, bagian mendefinisikan fungsi dalam terminologi diri sendiri. Nah, seperti ini contoh dari fungsi rekursif. Fungsi utama dari rekursif sendiri yaitu untuk memecahkan masalah yang bisa didefinisikan sebagai rekursif juga. Oke, sekian dari saya di video kali ini. Semoga jawaban-jawaban saya tadi terhadap dari soal-soal ujian akhir semester tadi bisa bermanfaat untuk yang menonton. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan mohon dikoreksi atau ditambahkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.